Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mendapatkan nomor urut 3 akan mempresentasikan tentang antara wisata religi dan wisata budaya. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Herlambang Eka Persada, Muhammad Faisal, Muhammad Ihsan AFN, dan Siti Yusrina Fauzia. Selamat mengikuti presentasi dari kami. Oke, yang pertama adalah wisata budaya. Apa itu wisata budaya? Menurut Salah Wahab, pariwisata budaya merupakan jenis pariwisata yang tujuan perjalanannya adalah memperkaya informasi tentang negara lain. Di samping itu ingin mendapatkan kepuasan atau entertainment dari hasil kebudayaan suatu bangsa, seperti tari-tarian tradisional maupun juga tata cara hidup atau the way of life masyarakat setempat. Nah, Gal Sagotta dalam International Journal of Tourism mengemukakan wisata budaya itu sekarang mengalami perluasan makna. Wisata budaya terikat erat dengan wisata religi dan spiritual. Karena warisan budaya sering terikat dengan agama yang ada. Wisata budaya sekarang ini berkembang dengan melihat budaya sebagai suatu proses, bukan lagi sebuah produk. Sehingga wisatawan yang melakukan perjalanan wisata itu mencari sendiri pengalaman-pengalamannya dalam hal-hal kebudayaan. Yang nantinya pengalaman yang didapatkan oleh wisatawan ketika melakukan wisata budaya itu menjadi suatu produk yang sama dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah wisata religi. Di sini Holek mengemukakan bahwa wisata religi adalah perpindahan orang dalam jangka waktu tertentu untuk keluar dari tempat di mana mereka biasa bekerja atau belajar untuk mengunjungi tempat-tempat religius. Nah, motifnya itu adalah untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang, bersantai, studi, maupun kegiatan agama. Di mana kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan bagi pelakunya baik fisik atau psikis. Nah, wisata religi sekarang juga dapat dimaknai sebagai situasi yang menyatukan agama dan pariwisata. Wisata religi arahnya adalah makna spiritual dan tidak dapat dilepaskan dari wisata budaya, karena erat kaitannya dengan kunjungan ke tempat keagamaan. Seseorang yang melakukan kegiatan wisata religi dimungkinkan akan menemukan pengalaman keagamaannya secara individu atau by personal. Tapi seseorang yang melakukan kegiatan wisata religi ini belum tentu dapat dikatakan sebagai seorang peziarah, karena mungkin mereka ini tidak menjadi bagian dari agama yang dalam perjalanan mereka. Setelah dijelaskan mengenai makna wisata budaya dan wisata religi, selanjutnya akan kami bahas mengenai persinggungan antara wisata budaya dan wisata religi. Seringkali kita mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi antara wisata budaya dan wisata religi. Oleh karena itu, dari hasil diskusi kelompok kami mengatakan titik persinggungan antara wisata budaya dan wisata religi terjadi pada situs yang dikunjungi. Kenapa demikian? Karena situs religi bisa saja dianggap sebagai situs budaya. Seperti contohnya adalah Candi Prambanan yang dianggap sebagai situs religi atau situs agama oleh umat Hindu, tetapi di sisi lain Candi Prambanan juga dianggap sebagai situs budaya yang akhirnya berujung adanya aktivitas di Candi Prambanan. Jika kita mengacu pada definisi Richard tahun 2018 mengatakan bahwa atraksi dari wisata budaya berhubungan dari hasil intelektual, spiritual, dan emosional sekelompok masyarakat yang meliputi seni dan arsitektur,
warisan sejarah dan budaya, kuliner, sastra, musik, way of life, sistem nilai, kepercayaan, dan tradisi mereka. Di sisi lain, situs religi lebih spesifik mencakup aktivitas religius di suatu objek yang dapat menarik wisatawan untuk melakukan wisata religi, menurut Bond 2014. Jika mengacu pada definisi Abad Galzakorta tahun 2016 yang mengatakan bahwa wisata religi merupakan gabungan antara agama dan pariwisata. Oleh karena itu, kelompok kami menyimpulkan jika situs antara wisata budaya dan wisata religi menjadi titik persinggungan antara dua jenis wisata tersebut, dan nanti akan dijelaskan mengenai perbedaan antara wisata budaya dan wisata religi berdasarkan aktivitas yang dikunjungi. Dari sumber yang kami acu, ketika seseorang atau para wisatawan melakukan kegiatan wisata budaya, tidak dapat terlepas dari keinginan untuk melakukan aktivitas seperti yang pertama merasakan autentisitas, kedua terlibat dan berinteraksi, ketiga kuliner, dan yang keempat kontak antar budaya. Untuk yang pertama, pencarian terhadap pengalaman budaya yang autentik cukup populer bagi kalangan wisatawan. Di sejumlah negara, merasakan autentisitas menjadi salah satu pemicu pertumbuhan industri pariwisata. Autentisitas dianggap sebagai sentral dalam suatu destinasi wisata, sehingga semakin banyak dicari oleh para wisatawan pada saat ini. Autentisitas dinilai sebagai elemen penting dari pengalaman yang akan atau telah didapatkan oleh wisatawan. Dalam hal ini, wisatawan yang melakukan kegiatan wisata budaya banyak mencari pengalaman yang autentik terkait dengan gaya hidup, adat istiadat, bangunan dengan arsitektur atau desain interior yang khas, dan tentu saja atraksi wisata budaya itu sendiri. Selanjutnya, terlibat dan berinteraksi. Terlibat dan berinteraksi antar wisatawan dengan masyarakat lokal menjadi suatu hal yang dicari dan dianggap menyenangkan ketika melakukan aktivitas wisata budaya oleh wisatawan. Lalu berikutnya, dalam konteks wisata budaya, kekhasan makanan atau minuman merupakan elemen penting bagi wisatawan untuk dapat merasakan kebudayaan setempat melalui keunikan kuliner. Berwisata budaya dengan mencoba kekhasan kuliner yang ada menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga akan menjadi pengalaman yang memorable bagi wisatawan selepas melakukan kegiatan wisata. Kemudian yang terakhir, ketika melakukan aktivitas wisata budaya, kontak antar budaya yang berbeda menjadi suatu hal yang dicari oleh para wisatawan. Dalam hal ini, wisatawan memiliki kecenderungan untuk mencari kebudayaan yang berbeda dari yang dimilikinya. Hal ini juga semakin didukung dengan pendapat dari Chen dan Rahman di tahun 2018, bahwa ketika wisatawan mencari tahu tentang suatu kebudayaan baru, mereka akan memiliki semangat dan ambisi untuk merasakan kebudayaan tersebut. Lebih lanjut, ketika terlibat dalam prosesnya, mereka akan memperlihatkan antusias yang tinggi serta menikmatinya. Berikutnya, aktivitas wisata religi. Berbeda dengan jenis objek wisata lainnya, dengan melakukan wisata religi, seorang wisatawan dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan memperkaya wawasan. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan ketika melakukan wisata religi tidak terbatas pada mengunjungi makam para wali atau lainnya, namun juga mencakup setiap tempat yang bisa memenuhi kebutuhan spiritual wisatawan itu sendiri, baik itu makam para wali, museum yang bertemakan keagamaan, atau tempat lainnya yang termasuk ke dalam wisata religi. Ketika seseorang melakukan aktivitas wisata religi, wawasan yang dimiliki oleh wisatawan akan bertambah karena kebanyakan lokasi wisata religi kental akan nilai-nilai sejarah. Selain itu, banyak bangunan di tempat wisata religi memiliki arsitektur atau desain yang unik, sehingga juga dapat meningkatkan pengetahuan wisatawan mengenai bangunan yang khas tersebut. Sebagai contoh, seorang wisatawan yang datang berkunjung ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Tempat ini syarat akan makna, sehingga nantinya dapat membuat wisatawan memperoleh informasi seputar sejarah dan juga arsitektur bangunan masjid tersebut. Pada masa ini, wisata religi mengalami banyak perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari lokasi wisata religi itu sendiri. Dalam hal ini,
Aktivitas wisata bagi wisatawan di sejumlah lokasi wisata religi mengalami peningkatan jumlah. Saat ini tersedia wisata belanja dan wisata kuliner secara berdampingan di lokasi wisata religi. Oleh karena itu, para wisatawan bisa berbelanja aneka makanan maupun souvenir sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Setelah disebutkan berbagai aktivitas antara wisata budaya dan wisata religi, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan antara wisata budaya dan wisata religi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, aktivitas wisata budaya bersifat lebih luas jika dibandingkan aktivitas wisata religi. Contohnya adalah ketika seorang melakukan wisata budaya, mereka juga dapat mengikuti keseharian masyarakat lokal untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Selain itu, seseorang yang melakukan wisata religi tidak hanya terbatas pada mempelajari atau tinggal dengan suatu kelompok masyarakat, tetapi juga dapat mengunjungi situs budaya seperti candi, sehingga aktivitas wisata budaya di sini lebih luas. Selanjutnya, untuk wisata religi, aktivitas yang dilakukan di jenis wisata ini lebih spesifik dengan motivasi religiusitas. Jika mengacu pada pendapat Abad Gakzakorta tahun 2016, dia mengatakan bahwa motivasi keagamaan atau religiusitas menjadi dasar dalam melakukan jenis wisata ini. Mereka mencoba untuk mencari kecerahan dalam jiwa mereka melalui kegiatan keagamaan yang diwujudkan dalam wisata religi. Oleh karena itu, dalam melihat perbedaan antara wisata budaya dan wisata religi, kami menekankan pada motivasi dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan aktivitas tersebut. Setelah sebelumnya telah membahas makna persinggungan, aktivitas, dan perbedaan wisata religi dan wisata budaya, maka pada slide ini akan membahas sedikit perbedaan wisata religi dengan wisata ziarah. Seperti sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya tentang pengertian wisata religi, intinya adalah wisata religi merupakan kegiatan perjalanan yang didasarkan atas motivasi religius atau spiritualitas. Kegiatannya pun dapat meliputi banyak hal seperti ziarah, belajar, mengaji, mengunjungi bangunan agama bersejarah, dan sebagainya. Di lain sisi, sebelum masuk pengertian wisata ziarah, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu ziarah. Ziarah menurut KBBI adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, seperti makam dan sebagainya. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk budaya yang sudah lama ada di Indonesia. Ziarah banyak mendapat pengaruh dari zaman Jawa Hindu, mengingat saat itu kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia adalah dinamisme atau percaya kepada roh-roh dan kekuatan lain. Kepercayaan tersebut berkembang ketika ajaran Hindu-Buddha masuk menjadi saling mendukung. Kala itu aktivitas ini umumnya berupa mengunjungi makam keramat tempat dimakamkannya para raja. Sebab, pada saat itu raja masih dianggap sebagai titisan dewa dalam ajaran Hindu-Buddha. Sehingga dapat dikatakan wisata ziarah adalah wisata mengunjungi tempat-tempat keramat dengan motivasi tersendiri. Motivasi-motivasi tersebut menurut Aryani secara umum dapat digolongkan menjadi 4. Yaitu yang pertama ada taktiarasa, yang tujuannya adalah ziarah untuk mencari berkah dan keteguhan hidup. Kedua adalah gorowasi, yaitu berziarah dengan tujuan untuk memperoleh kekuatan, popularitas, stabilitas pribadi, umur panjang, serta mencari ketenangan hidup. Kemudian ada widiginong, yaitu berziarah untuk tujuan mencari kekayaan dunia maupun jabatan duniawi, atau juga mencari rezeki. Yang terakhir adalah samaptadamu, yaitu ziarah dengan tujuan untuk mencari kebahagiaan anak cucu agar selamat untuk mencari keselamatan. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, terlihat bahwa baik wisata religi dan wisata ziarah
ternyata dapat terjadi pada tempat yang sama. Dan tidak hanya itu, kegiatan pun dapat terlihat sama. Seperti sama-sama berdoa di makam atau bermeditasi di makam. Lalu kita mungkin akan bertanya, lantas, di mana letak perbedaan kedua jenis wisata ini? Menurut diskusi kelompok kami, perbedaan terbesar yang dapat dilihat oleh kita hanyalah dari motivasinya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, motivasi dari masing-masing jenis wisata ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun secara lokasi dan kegiatan dapat serupa. Sehingga sah-sah saja untuk mengatakan wisata ziarah adalah wisata religi, seperti banyak orang mengatakan seperti itu, atau seperti saat kita mencari referensi di Google Scholar dan mesin pencari Google. Karena wisata ziarah memang merupakan salah satu bentuk wisata religi. Namun perlu digarisbawahi bahwa wisata ziarah yang berlandaskan motivasi agama atau spiritualitas dalam konteks presentasi ini adalah ketenangan jiwa, bukan untuk mencari pertolongan selain dari Tuhan. Motivasi tersebutlah yang dapat menjadikan wisata ziarah masuk ke dalam wisata religi. Dan tibalah kita di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Dari slide pertama hingga slide sebelum ini, kesimpulan yang kami dapatkan adalah baik antara wisata religi maupun wisata budaya, sama halnya dengan slide sebelum ini, antara wisata religi dan ziarah, yaitu sama-sama dapat berbagi lokasi dan juga kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan. Dalam konteks wisata religi dan budaya, lokasi serta kegiatan yang sama dapat lebih luas lingkupnya dibandingkan dengan wisata religi dan ziarah. Sebab wisata budaya memiliki pengertian yang lebih luas dengan ragam tempat dan kegiatan yang lebih banyak seperti sudah dijelaskan Herlambang pada slide sebelumnya. Kedua jenis wisata ini dapat berbagi lokasi dan kegiatan seperti di Yerusalem contohnya. Di sana tidak semua wisatawan datang untuk beribadah, namun juga bisa saja datang karena hanya ingin melihat salah satu bangunan peninggalan bersejarah. Kemudian hal yang membedakan antara wisata religi dan budaya ini apa? Ternyata kami mendapatkan jawaban yang serupa dengan contoh sebelumnya, yaitu terletak pada motivasi wisatawan. Meskipun mereka berbagi lokasi dan kegiatan, nantinya dapat terlihat perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak terlalu mencolok, namun tetap dapat diamati dan dipelajari untuk kemudian didata dan digunakan di kemudian hari. Oleh karena itu, menurut kami, bila melihat kasus ini dari sudut pandang pengelola, kedua jenis wisata dapat berjalan beriringan dalam satu lokasi yang sama. Yang perlu pengelola lakukan adalah meningkatkan fasilitas yang mampu mengakomodir berbagai jenis wisatawan dengan motivasinya yang beragam tersebut, sembari tetap terus melengkapi fasilitas khusus terkait dengan dua jenis wisata ini, sehingga wisatawan yang memiliki tujuan dari salah satu wisata tersebut dapat melaksanakan aktivitasnya dengan nyaman. Dari sudut pandang wisatawan pun, kedua jenis wisata ini tidak perlu menjadi sebuah perdebatan ataupun pertentangan. Tetap lakukan kegiatan wisata ini seperti yang sudah kita inginkan atau kita rencanakan. Karena nantinya kedua jenis wisata ini memang tetap akan berbagi lokasi atau situs dan juga kegiatan yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.